Satu langkah. Malam yang indah dengan suasana dingin yang mencekam, bintang yang tersenyum memandangiku, dan angin yang sesekali menyentuh bajuku. Aku terbaring di teras rumah, lalu ada seseorang berdiri di dekatku. Seorang wanita cantik yang perlahan duduk di sampingku sembari berkata, "Pergilah tidur, Nak. Angin malam tak baik untuk badanmu." Aku membalas senyuman wanita itu dan menjawab, "Baiklah, Bu. Aku masuk dulu." Lalu dilanjutkan dengan langkah kakiku yang perlahan berjalan menuju tempat tidur. Setelah membaringkan badan di kasur, tiba-tiba saja aku teringat bahwa hari ini adalah hari Minggu dan besok adalah hari Senin, di mana aku akan belajar bersama teman-teman di sekolah. Tapi ingatan itu hanya berlalu. Aku tetap saja asik memainkan suatu benda yang ada di tanganku, sambil melihat isi yang sangat menarik ku tonton untuk orang seusiaku. Lalu tiba-tiba saja pandanganku terarah pada jarum jam yang ada di dinding kamarku. Ternyata jarum jam itu menunjukkan pukul 23.34. Sambil menghela nafas, aku pun mulai memejamkan mata dan menarik selimut kecilku. Aku berharap besok bisa bangun pagi agar tidak telat berangkat ke sekolah. Pagi telah tiba. Sinar matahari yang tak berhenti menyinariku, seakan-akan menyuruhku untuk bangun dari tidur. Aku pun dengan mata setengah terbuka sambil melangkahkan kaki menelusuri lorong rumah untuk menuju kamar mandi. Setelah selesai mandi dan sarapan, matahari sudah kelihatan semakin cerah. Aku pun bergegas untuk berangkat ke sekolah. Saat tiba di sekolah, aku berjalan di rumput hijau. Dengan langkah kakiku yang kecil ini, tapi tiba-tiba aku tidak sengaja menginjak sesuatu yang lembut dan aroma tak sedap itu. Ternyata aku baru saja menginjak kotoran hewan di sepatuku. Dengan rasa kesal, aku menggerutu pada diriku sendiri. Seandainya aku melangkah dengan satu langkah lebih besar daripada yang sebelumnya, pasti aku tidak akan menginjak kotoran hewan ini. Dengan perasaan kesal, aku menuju ke toilet sekolah untuk membasuh alas sepatuku. Kubilas sepatuku dengan air
sampai bersih dan aroma bau itu hilang. Setelah selesai, aku keluar dari toilet. Saat di depan pintu toilet, tiba-tiba beberapa orang melambaikan tangan kepadaku sambil berlari kecil menuju padaku. Ternyata mereka itu adalah teman sekelasku. Aku pun mengikuti langkah mereka untuk menuju ruangan kelas. Tiba-tiba saat aku melangkah, ternyata tali sepatuku lepas karena tidak diikat dengan baik pada saat itu. Kemudian aku berhenti sejenak untuk mengikat tali sepatuku. Setelah itu, aku mulai berlari untuk menyusul teman-temanku yang sudah ada di depan. Saat tiba di kelas, aku melihat barisan duduk yang rapi dan ternyata aku telat masuk kelas waktu itu. Dengan wajah menahan malu, aku pun berkata dalam hati, seandainya saat itu aku terus melangkah dan tidak memedulikan tali sepatuku, aku pasti akan duduk di kursi itu bersama teman-temanku. Di depan kelas ada seseorang lelaki dengan rambut yang sudah mulai memutih dan wajah bersih dengan tulang pipi yang sudah tampak menonjol memanggilku. Aku pun berjalan menuju kepada lelaki itu. Kemudian lelaki itu berkata, "Duduklah di bangkumu dan jangan sampai kau telat lagi masuk ke kelas." Dan ternyata lelaki tersebut adalah wali kelasku. Aku tersenyum kepadanya dengan perasaan lega karena tidak dihukum waktu itu. Memang menurutku dia adalah wali kelas sekaligus guru yang sabar, pemaaf dalam membimbing anak didiknya. Pelajaran pun dimulai dan aku mengikuti pelajaran dengan baik. Bel sekolah berbunyi, pertanda waktu istirahat telah tiba dan pelajaran sudah berakhir. Setelah membereskan buku yang ada di meja, aku bergegas untuk pergi ke kantin sekolah untuk membeli makanan yang saat itu sedang viral di sekolah. Suara orang yang saling bersaut-sautan terdengar begitu keras saat aku menuju ke kantin sekolah. Ternyata di depan ada antrian siswa-siswa untuk membeli makanan yang sedang viral. Aku pun ingin membeli makanan itu. Sebelum memulai antrian, aku duduk terlebih dahulu tidak jauh dari tempat antrian itu. Setelah
beberapa lama duduk, aku pun mulai melangkahkan kaki untuk mengantri. Tiba-tiba seseorang lelaki mendahului satu langkah kakiku dan mulai mengantri di depan urutanku. Ya, keduluan deh, gumamku di dalam hati. Setelah mengantri cukup lama, sekarang tiba giliranku. Kemudian penjaga kantin itu berkata, "Maaf dek, menu yang ini sudah habis. Tadi terakhir diambil oleh anak laki-laki itu." Dengan perasaan menyesal dan kecewa, aku terpaksa membeli minuman saja. Aku pun kembali ke kelas dan minum minuman yang kubeli tadi. Lalu temanku berkata, "Ada apa, Dinda? Wajahmu kok kayak ditekuk gitu?" Aku pun menghela nafas dan mulai menceritakan kejadian di kantin itu. Beberapa saat kemudian, jam pelajaran selesai dan bel pun berbunyi. Pertanda waktu pulang sekolah telah tiba. Aku pun pulang menuju rumah dengan menaiki motorku. Setelah sampai di rumah, aku membaringkan badan karena merasa hari ini sungguh melelahkan bagiku. Dengan semua kejadian yang kualami, tetapi dengan kejadian hari ini, aku bisa mengambil pelajaran bahwa semua hal kecil berharga dan dapat mempengaruhi hidupku. Bahkan satu langkah kaki pun sangat berharga untuk melangkah ke jalan selanjutnya. Aku berusaha menerima kejadian hari ini dan berterima kasih telah mengajari betapa pentingnya langkah yang kuambil untuk diriku sendiri. Dan aku sadar bahwa setiap langkah pasti ada cobaan dan hikmah yang bisa kita renungi. Mulai sekarang, aku akan menjadi orang yang menghargai perubahan kecil di hidupku. Sekian, terima kasih.